Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Aulia dengan NIM 171562309. Di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan peserta didik mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, kita perlu memahami perkembangan peserta didik. Berikut ada beberapa definisi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lerner Dalamons dan kawan-kawannya, menyatakan bahwa perkembangan merujuk pada suatu proses perubahan yang bersifat tetap, menjadi lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Nah, yang kedua, menurut Snirla dalam Sunarto dan Hartono mendefinisikan perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional serta adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi dua faktor, yakni kematangan dan pengalaman. Nah, menurut Libert, Paulus, dan Strauss, dalam Gunarsa mengartikan bahwa perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan peserta didik, maka perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang progresif dan berkesinambungan untuk menjadi lebih sempurna melalui interaksi dengan lingkungannya atau pendidikan. Nah, kemudian ada faktor-faktor perkembangan peserta didik. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pada faktor internal yang pertama ada intelijensi. Ini merupakan faktor perkembangan yang terpenting. Seorang anak dapat dikatakan berkembang dengan cepat karena memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kedua ada hormon. Pada anak perempuan umumnya lebih cepat mencapai kematangan dan mengalami perkembangan hormon, kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal, dan fisiknya juga tampak lebih cepat daripada anak laki-laki. Nah, yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi menunjukkan adanya peranan penting dari kelenjar-kelenjar buntu sementara ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, yang keempat ada posisi dalam keluarga. Ini penting karena biasanya pada anak kedua, ketiga, dan sebagainya umumnya mengalami perkembangan yang lebih cepat dari anak pertama. Kemudian, anak bungsu biasanya karena dimanja, maka perkembangannya bisa jadi lebih lambat. Dan anak tunggal biasanya mengalami perkembangan mentalitas yang lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa. Kita lanjut kepada faktor eksternal. Yang pertama ada makanan. Nah, makanan ini merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja karena makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi, terdiri dari berbagai vitamin. Kemudian ada yang kedua, luka dan penyakit luar. Luka dan penyakit luar ini memiliki pengaruh pada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang ketiga ada kultur atau budaya. Pada dasarnya setiap anak memiliki sifat yang universal, dan budayanya lah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku mereka dalam proses perkembangannya. Yang keempat ada kebangsaan atau ras. Nah, ras ini menjadi gen seorang anak sehingga dapat berpengaruh pada perkembangannya. Sebab setiap ras di seluruh dunia memiliki budaya dan lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda. Begitu juga iklim yang mempengaruhi cara hidup masing-masing ras. Tahapan perkembangan PAUD. Nah, pada usia 2-3 tahun ini, peserta didik dapat berjalan dengan lebih stabil, mulai ingin melakukan hal-hal sendiri, menunjukkan empati, menggunakan 50-300 kata yang berbeda, dan juga kosakatanya terus meningkat. Lalu dapat mengenali dan mengekspresikan rasa sakit dan menunjukkan bagian tubuh yang sakit, mulai dapat membuka pintu dan resleting. Nah, pada usia 3-4 tahun, peserta didik dapat naik turun tangga, berjalan di garis lurus, melempar bola dengan tubuh sedikit memutar, makan dengan sendiri, mengayuh sepeda, memotong menggunakan gunting, dan kosakatanya meningkat menggunakan 300-1000 kata, dan juga dapat berbicara tentang apa yang dilakukan orang lain. Nah, pada usia 4-5 tahun, peserta didik dapat naik turun tangga dengan kaki bergantian, berjalan di garis yang melingkar, menangkap bola menggunakan tangan,
memakai baju dan juga melepas baju dengan sendiri, hafal di luar kepala hitungan angka sampai dengan 20 atau lebih, membicarakan kegiatan, kejadian, dan orang yang tidak terjadi atau tidak ada di sekitarnya. Di usia 5-6 tahun, peserta didik dapat melakukan lempar tangkap lebih efisien, memotong dengan gunting mengikuti garis, dapat menulis kata-kata, mulai bercerita lebih panjang dan juga lebih kompleks, mengenal beberapa ribu kosakata, lalu semakin tertarik berinteraksi dengan anak-anak lain di sekitarnya, dan juga dapat menyebutkan nama kota di mana dia tinggal, ulang tahunnya, dan juga nama orang tuanya. Nah, aspek perkembangannya yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, pada motorik kasarnya ini, peserta didik mampu menggerakkan tubuhnya secara terkoordinasi. Dan juga pada motorik halus, peserta didik mampu dan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga ada kesehatan dan perilaku keselamatan. Ini mencakup berat badan, lihat tinggi badan, lingkar kepala sesuai usianya. Pada perkembangan kognitifnya, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana, mengenal sebab akibat, dan juga mengenal huruf. Perkembangan sosialnya, peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, menaati aturan, mengetahui hak-haknya, berperilaku sopan, dan juga menghargai hak dan pendapat orang lain. Pada perkembangan emosionalnya, peserta didik dapat mengenal perasaan sendiri dan juga mengendalikan dirinya sendiri, mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Pada perkembangan bahasanya, peserta didik ini dapat memahami bahasa reseptif. Kemampuannya itu memahami cerita, lalu dapat juga mengekspresikan bahasa, yaitu ditandai dengan kemampuan bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada keaksaraan. Ini pemahaman peserta didik terhadap hubungan bentuk dan juga bunyi huruf. Lalu aspek yang terakhir yaitu perkembangan moral. Peserta didik mampu mengenal nilai agama yang dianutnya, mengerjakan ibadah sesuai agamanya, mengetahui hari besar agamanya, toleran terhadap agama orang lain, dan juga sopan. Nah, strategi belajar yang cocok untuk jenjang PAUD. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran disajikan secara langsung pada anak didik dan anak didik langsung mengolahnya. Misalnya seperti bermain blok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi belajar individual. Ini dilakukan oleh anak didik secara mandiri. Nah, kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik ini sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada strategi belajar kelompok. Ini secara beregu, bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan juga kelompok kecil. Yang keempat ada strategi pelajaran deduktif, yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Yang kelima ada strategi induktif, yaitu bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret, kemudian secara perlahan anak didik diharapkan pada materi yang cukup rumit. Oke, lanjut ke tahap perkembangan jenjang SD. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelas 1-3 SD. Pada masa ini, peserta didik menunjukkan waktu reaksi yang masih lambat, suka berkelahi, kurangnya kemampuan pemusatan perhatian, senang mendapat pujian-pujian, senang akan bercerita-cerita, menirukan sesuatu yang dilihatnya, dan juga manipulasi. Manipulasi di sini artinya ketika peserta didik menonton suatu film atau membaca cerita, ia akan menunjukkan bagian-bagian yang dia sukai saja. Lalu pada masa kedua yaitu kelas 4-6 SD, peserta didik ini menunjukkan waktu reaksi yang cepat, gemar bergerak dan bermain, kemampuan berpikir lebih banyak, senang pada cerita-cerita terhadap lingkungan sosial, dan juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dari kegiatan yang dilakukannya. Lalu aspek perkembangan SD, pada perkembangan fisik, peserta didik ini kelebihan gerak atau melakukan suatu aktivitas dengan lincah. Kemampuan motoriknya juga mulai lebih halus dan terarah, koordinasi otot juga bergerak ke arah yang lebih sempurna.
Nah, perkembangan kognitifnya yaitu peserta didik daya pikirnya sudah lebih konkret dan rasional. Dapat menghitung bilangan seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, dan juga membagi. Lalu mengetahui tentang makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, yang ketiga ada perkembangan sosial. Ini membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya, mampu menyesuaikan diri sendiri dalam bekerja sama, keinginan yang kuat untuk diterima menjadi anggota pada suatu kelompok tertentu. Nah, yang keempat ada perkembangan emosional. Peserta didik ini dapat mengendalikan ekspresi emosinya di hadapan publik. Lalu, terdapat perkembangan juga terhadap emosi marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan juga kegembiraan. Lalu perkembangan bahasanya, peserta didik ini memiliki kemampuan mengenal dan menguasai vocabulary. Lalu pada masa awal, anak ini dapat menguasai sekitar 2.500 kata, sedangkan pada masa akhir dapat menguasai sekitar 50.000 kata. Dan perkembangan moralnya, peserta didik mulai mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat dari orang tuanya, memahami alasan mengapa suatu peraturan tersebut dibuat, dan dapat mengasosiasikan bentuk perilaku yang buruk dan juga perilaku yang benar. Lalu strategi belajaran cocok untuk jenjang SD ini yaitu strategi pembelajaran yang aktif. Nah, pembelajaran yang aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun dalam bentuk peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Bonwell dalam Samadhi, pembelajaran aktif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan materi secara pasif, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi. Keempat, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi terhadap materi yang dibahas. Lalu yang kelima, ada umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran ini. Lanjut ke tahapan perkembangan jenjang SMP. Nah, pada jenjang ini peserta didik mulai mencari jati diri sendiri, mengalami masa pubertas yang ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, lalu memiliki keinginan sendiri meskipun belum bisa memenuhi sendiri sehingga masih butuh bimbingan orang tua maupun guru. Lalu peserta didik lebih mengenal konsep moral dan aturan seperti kedisiplinan dan lain-lain, mampu menggunakan simbol-simbol atau variabel, contohnya dalam matematika, tidak selalu dengan objek yang nyata. Nah, karakteristik pembelajaran di SMP ini masih menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan pemaduan itu, siswa SMP akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Lalu aspek perkembangannya, yang pertama perkembangan fisik pada laki-laki ini adanya pertumbuhan testis, pertumbuhan rambut kemaluan, pembesaran badan, pembesaran penis, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak, lalu kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Pada perempuan ini adanya pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut kemaluan, pertumbuhan badan, menstruasi, pertumbuhan bulu keringat dan juga kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Dan perkembangan kognitifnya yaitu mulai berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematis, memiliki kemampuan alternatif sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam, lalu lebih tertarik dengan pemikiran mengenai masa depan, kemampuan yang lebih dasar untuk menentukan tujuan. Pada perkembangan sosial ini mampu berpikir hipotetik untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan identitas dirinya, karena tadi cirinya adalah pada masa SMP peserta didik ini mulai mencari jati dirinya sendiri.
lalu dapat berkontribusi pada masyarakat sekitar. Nah, pada perkembangan emosional, peserta didik ini mulai melepaskan diri dari ikatan emosi yang lebih kuat dengan orang tuanya, tidak menunjukkan sikap senang apabila di sekitarnya sedang ditimpa kesulitan atau musibah, lalu bersikap sombong apabila peserta didik ini mengalami rasa rendah diri. Dan pada perkembangan bahasa, peserta didik ini seringkali menggunakan bahasa spesifik yang dikenal dengan bahasa gaul, lalu menyukai penggunaan metafora, ironi, dan bermain dengan kata-kata untuk mengekspresikan pendapat atau opini mereka. Nah, pada perkembangan moralnya, peserta didik ini mulai mengetahui bahwa moral suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya sendiri. Peserta didik juga memandang moral ditentukan oleh kepatuhan pada aturan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tahapan perkembangan jenjang SMA. Nah, pada jenjang ini, peserta didik memiliki keinginan yang besar untuk mencoba segala hal. Peserta didik cenderung ingin mencoba kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang dilihatnya. Yang kedua, keinginan bereksplorasi ke alam sekitar yang lebih luas. Lalu, gemar menghayal atau berangan-angan seperti berhayal mengenai prestasi yang dapat diraihnya kelak atau pekerjaan di masa depan. Nah, yang keempat ini, peserta didik lebih suka beraktivitas secara berkelompok dalam melakukan suatu kegiatan. Aspek perkembangannya, pada perkembangan fisik ini adanya tumbuh kumis pada laki-laki, lalu bertambah besarnya pinggul pada perempuan, tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium yang semakin matang pada perempuan, lalu semakin besarnya ukuran testis, pembuluh mani, dan kelenjar prostat pada laki-laki. Pada perkembangan kognitif ini berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu seperti membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Lalu peserta didik dapat memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapai psikologi remajanya. Lalu yang ketiga, mulai menyadari proses berpikir efisien dan juga belajar berintrospeksi diri. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Pada masa remaja ini berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain seperti teman sebayanya sendiri. Nah, pada perkembangan emosionalnya, pada masa ini tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, pada perkembangan bahasanya, peserta didik ini lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya atau diminatinya. Yang kedua, menggemari literatur yang mengandung nilai filosofis, etis, dan juga religius. Dan yang ketiga, sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, disertai kemampuannya membuat generalisasi yang lebih bersifat konklusif dan juga komprehensif. Nah, yang terakhir, perkembangan moral, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan ini tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan juga situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar pada hidup mereka ini. Nah, pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Sekian video kali ini, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.